Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses overhaul dari mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan overhaul sampai ke tahap pembongkaran dan pemasangan kembali pada engine yang kita lakukan overhaul. Baik, untuk pertama, sebelum melakukan overhaul, kita harus mempersiapkan alat dan bahan seperti engine stand, toolset, kunci momen, troli, lemari penyimpan untuk komponen-komponen yang nantinya akan dibuka, terus kain lap yang untuk digunakan untuk mengelap bagian-bagian yang kotor atau beroli, minyak pelumas atau oli, gear set, terus oil pan, gemuk, dan lain-lain sebagainya. Sebelum melakukan overhaul, perlu dipersiapkan alat dan bahan seperti toolset, alat ukur buat komponen-komponen pada mobil, dan buku pedoman Toyota Corona 12R. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, pembongkaran dilakukan pada bagian depan kendaraan terlebih dahulu seperti radiator, termostat, fan, water pump crankshaft, dan pulley. Selanjutnya, setelah bagian depan udah dilepaskan, dilanjutkan untuk melepaskan komponen-komponen mesin bagian samping kanan, yaitu air filter, karburator, intake atau exhaust manifold, muffler, dan alternator. Setelah bagian samping kanan dilepaskan, dilanjutkan untuk melepaskan bagian-bagian pada bagian kiri yaitunya fuel filter, fuel pump, distributor, coil, spark plug, starter, oil stick, dan oil filter. Dilanjutkan untuk melepaskan komponen-komponen mesin bagian atas, yaitunya seperti silinder head cover, silinder head, rocker arm shaft, rocker arm, spring valve, push rod, dan tapered roller. Setelah melakukan pembongkaran pada komponen-komponen mobil Toyota Corona 12R, langkah selanjutnya adalah untuk membersihkan komponen-komponen yang dibuka dari sisa-sisa oli, sisa pembakaran, dan kotoran-kotoran lainnya menggunakan air dan menggunakan minyak solar. Setelah semua komponen dicuci bersih, langkah selanjutnya yaitu mengeringkan komponen-komponen dengan cara dijemur di bawah terik matahari agar komponennya bisa cepat kering dan bisa dilakukan pengecekan kembali pada komponen-komponennya. Langkah selanjutnya yaitu langkah pemeriksaan dan langkah pengukuran. Untuk langkah pemeriksaan, periksa semua komponen dengan kasat mata terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang besar dan pastikan tidak ada kotoran yang menempel di bagian komponen sisi maupun terpencil. Kemudian lakukan pemeriksaan sesuai atau ikuti buku petunjuk yang telah dipersiapkan, dan setelah semua komponen dipastikan sudah cukup untuk masalah pemeriksaan, kemudian lanjut untuk pengukuran. Langkah pengukuran, lakukan pemeriksaan pada kepala silinder dengan meletakkan pengukuran atau alat ukur strain gauge, lakukan pada posisi ujung kiri, tengah, dan ujung kanan. Pastikan kedataran kepala silinder dalam keadaan baik. Catat hasil pengukuran kedataran kepala silinder tersebut dan masukkan ke dalam tabel pengukuran pada job sheet. Selanjutnya itu letakkan alat ukur yaitu strike edge untuk menentukan kedataran pada bagian balok silinder. Lakukan pada posisi ujung kiri, tengah, dan ujung kanan. Pastikan kedataran blok dalam keadaan baik. Catat kedataran hasil pengukuran blok silinder pada job sheet yang telah disediakan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada diameter silinder dengan melakukan pengukuran menggunakan silinder head gauge dan lihat ukuran standar sesuai pada buku pedoman. Lakukan secara horizontal dan vertikal. Catat hasil pengukuran diameter silinder tersebut pada job sheet yang telah disediakan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan katup dengan menggunakan alat ukur valve spring tester, siku, master, dan feel gauge. Lakukan pemeriksaan dan pengukuran untuk pegas katup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Lakukan pengukuran untuk tinggi katup dengan menggunakan mistar. Lakukan pemeriksaan kemiringan pegas menggunakan siku dan filler gig. Lakukan pengukuran untuk spring katup menggunakan alat ukur pegas katup dengan cara menekan spring atau pegas. Selanjutnya, catat semua hasil pengukuran dan sesuaikan dengan buku pedoman agar tahu hasil perbedaannya di manakah masih layakkah atau tidak komponen tersebut, apakah masih bisa digunakan atau perlu dilakukan pergantian. Setelah proses pengukuran dilakukan, langkah selanjutnya yaitu memasang atau merakit kembali komponen mobil yang telah dibongkar hingga mobilnya hidup seperti semula. Langkah pertama yaitu pasang semua komponen katup in out yang telah di-skir dan ganti seal katup, kemudian pasang semua pegas katup dan tekan pegas katup menggunakan alat penekan dan letakkan penguncinya. Cek semua katup dan pastikan sudah rapat, tidak ada yang lepas. Selanjutnya, pasang semua ring piston dan pastikan tidak tertukar bagian-bagian ring tersebut. Setelah komponen-komponen kecil terpasang, seperti crankshaft piston juga terpasang pada blok silinder, dan jangan lupa tertinggal nepal-nepal tersebut. Jika semua telah terpasang dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, naikkan blok silinder ke stand agar mempermudah pekerjaan. Kencangkan semua baut maupun mur sesuai petunjuk dari buku pedoman tersebut. Pasang crankshaft dengan mencocokkan tanda-tandanya tepat dengan timing gear. Keraskan baut menggunakan kunci momen sampai 1,4 hingga 2 mm kg. Dan pastikan mengecek kembali atau mengulang kembali backlash timing gearnya. Setelah bagian-bagian blok silinder terpasang semua, topkan piston pada posisi 1 mencari top 1. Selanjutnya, pasang bagian head silinder dan kencangkan baut-baut head sesuai buku pedoman. Jangan lupa gasketnya. Pasang batang-batang pendorong rocker arm dan kendorkan baut atau mur pada rocker arm agar mempermudah untuk penyetelan. Selanjutnya, pasang bagian depan engine seperti gear-gear penghubung ke crankshaft dan pasang bagian-bagian yang bersangkutan dengan radiator, kemudian kencangkan mur maupun baut. Selanjutnya, tutup bagian cover depan dan jangan lupa beri gasket maupun lem pada bagian yang diperlukan agar tidak terjadi kebocoran dan pastikan baut atau mur sudah kencang. Selanjutnya, pasang bagian oil pan atau saringan oli dan kencangkan baut tersebut. Kemudian tutup bagian batang pendorong rocker arm dan pasang pompa minyak. Kencangkan mur maupun baut dan pastikan sudah kencang. Jangan lupa pakai lem. Setelah itu, pasang bagian belakang yaitu flywheel dan kencangkan baut tersebut. Setelah bagian kanan, kiri, depan, belakang terpasang, putar puli dan pastikan top 1. Selanjutnya, pasang karburator yang telah dirakit dan pastikan semua normal, tidak ada kebocoran pada karburator. Pasang radiator dan hubungkan pipa-pipa atau selang tersebut menuju engine dan jangan lupa beri lem dan klem agar sambungan rapat dan tidak ada kebocoran. Jangan lupa pasang kipas radiator dan pasang fan belt atau tali kipas dan setel tegangannya agar kuat. Pasangkan pompa bensin, selang-selang penghubung minyak dan berikan klem agar tidak bocor. Pasang distributor di mana tutup merah telah mengarah pada piston 1. Kemudian pasang bagian-bagian dari dinamo starter atau motor starter. Lanjut pasang bagian bawah seperti saringan oli dan lainnya seperti cover oil. Kemudian kencangkan dan jangan lupa beri gasket maupun lem agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, setel rocker arm seperlunya dikarenakan nanti ada tahapnya di penyetelan. Selanjutnya, pasang busi dan pengecek oli. Setelah semua terpasang, periksa kembali agar memastikan tidak ada komponen yang tertinggal dan kemudian cek semua bagian mur atau baut agar tidak ada ketinggalan maupun longgar. Hubungkan semua rangkaian kelistrikan dan juga sambungkan komponen-komponen yang dibutuhkan atau disalurkan aliran listrik. Tutup distributor sementara dan hubungkan kabel-kabel ke busi. Setelah semua rangkaian kelistrikan terhubung dan baut atau mur sudah kencang, selanjutnya masukkan air radiator. Masukkan
oli minyak ke dalam engine, berikan minyak bensin pada tabung minyak. Langkah selanjutnya yaitu langkah penyetelan. Yang pertama, penyetelan katup. Katup harus disesuaikan dengan spesifikasi untuk memastikan tepat antara masuknya bahan bakar dan pembuangan gas. Penyetelan katup biasanya celah katup in 0,20 mm dan katup X 0,30 mm. Pastikan semua katup di setel. Lanjut, penyetelan busi. Busi juga perlu di setel celahnya dengan menggunakan filler gauge yaitu 0,8 mm. Akan tetapi, bila keadaan busi sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetelan, alangkah baiknya dilakukan pergantian pada busi. Selanjutnya yaitu penyetelan karburator. Perlu dilakukan kalibrasi dengan pengaturan kembali parameter karburator. Selanjutnya, penyetelan platina. Periksa kondisi dan setel celah platina, di mana celah harus berada di antara 0,45 mm, yang dimana untuk mencari sudut duelnya. Selanjutnya, penyetelan torsi baut, di mana pada penyetelan ini ada beberapa dan harus sesuai buku pedoman, di antaranya yang pertama, bantalan momen bautnya 9,8 sampai 11,2 mm kilogram. Yang kedua itu connecting rod, momen bautnya sekitar 4,2 sampai 4,8 mm kilogram. Yang ketiga itu kepala silinder, momen bautnya 10,3 sampai 11,7 mm kilogram. Flywheel, momen bautnya 5,8 sampai 6,6 meter kilogram. Langkah berikutnya yaitu langkah menghidupkan dan pengujian pada engine. Periksa sistem kelistrikan terlebih dahulu. Pastikan baterai atau aki dalam kondisi baik, yaitu dalam tegangan 12 volt. Pastikan juga bahan bakar tersedia dan kemudian nyalakan mesin dengan memutar kunci kontak ke posisi starter. Oke, satu lagi. Setelah mesin hidup, perhatikan masalah saat mesin dihidupkan, seperti mesin susah dihidupkan atau suara yang kasar atau apa. Jika tidak terjadi hal demikian, maka dipastikan untuk overhaul yang dilakukan pada praktikum ini bisa dibilang sukses. Baiklah, sekian video saya mengenai overhaul. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.